Salam sejahtera para penikmat Marturia Ministry. Semoga sukacita senantiasa memenuhi hati saudara, meski hidup tak selalu sehat ataupun senang. Di hari Senin 29 Agustus tahun 2022 ini, bagi Gerald Marx, semangat merayakan hidup anugerah Tuhan di pertambahan usia. Kini ada firman Tuhan yang hendak direnungkan bersama. Karena itu, mari lebih dahulu kita berdoa. Bapa, lihatlah kami ini yang hendak belajar mengenal-Mu melalui firman-Mu ini. Tuntunlah kami dalam membacanya, serta anugerahkanlah kami pengertian, agar kehendak-Mu lah yang kami ikuti seumur hidup ini. Amin. 1 Raja-Raja pasal 6 ayat 1 hingga 13 menyatakan, dan terjadilah pada tahun ke-480 sesudah orang Israel keluar dari tanah Mesir, pada tahun ke-4 sesudah Salomo menjadi raja atas Israel dalam bulan Ziv, yakni bulan yang kedua. Maka Salomo mulai mendirikan rumah bagi Tuhan. Rumah yang didirikan Raja Salomo bagi Tuhan itu 60 hasta panjangnya dan 20 hasta lebarnya dan 30 hasta tingginya. Balai di sebelah depan ruang besar rumah itu 20 hasta panjangnya menurut lebar rumah itu, dan 10 hasta lebarnya ke sebelah depan rumah itu. Dibuatnya juga pada rumah itu jendela-jendela yang rapat bidainya. Pada dinding rumah itu sekelilingnya didirikannya kamar tambahan, sekeliling ruang besar dan ruang belakang, dan seluruhnya dibuatnya bertingkat-tingkat. Tingkat bawah 5 hasta lebarnya, yang tengah 6 hasta, dan yang ketiga 7 hasta. Sebab telah dibuatnya ceruk-ceruk pada rumah itu sekeliling sebelah luar, sehingga dinding rumah itu tidak usah dilobangi. Pada waktu rumah itu didirikan, dipakailah batu-batu yang telah disiapkan di penggalian, sehingga tidak kedengaran palu atau kapak atau sesuatu perkakas besi pun selama pembangunan rumah itu. Pintu tingkat bawah ada pada lambung kanan rumah itu, dan orang naik dengan tangga-tangga pilin ke tingkat tengah, dan dari tingkat tengah ke tingkat yang ketiga. Setelah ia selesai mendirikan rumah itu, dibuatnyalah langit-langit rumah itu dari bingkai dan pemapan dari kayu aras. Dan setelah ia mendirikan kamar tambahan itu pada rumah itu sekeliling, yakni setiap tingkat 5 hasta tingginya, maka rumah itu ditutupinya dengan kayu aras. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Salomo demikian, mengenai rumah yang sedang kau dirikan ini, jika engkau hidup menurut segala ketetapanku dan melakukan segala peraturanku dan tetap mengikuti segala perintahku dan tidak menyimpang daripadanya, maka aku akan menepati janjiku kepadamu yang telah kufirmankan kepada Daud ayahmu, yakni bahwa aku akan diam di tengah-tengah orang Israel dan tidak hendak meninggalkan umatku Israel. Demikianlah pembacaan Alkitab. Saudara yang Kristus kasihi, bagian firman Tuhan hari ini tidak sekedar merepresentasikan pembangunan bait suci sebagai pemenuhan janji Allah saja, tetapi juga memperlihatkan kepada kita semua akan kemantapan dari kualitas hidup umat pada saat itu. Namun, ada hal yang sangat menarik, yaitu bila kita menyimak apa yang disampaikan Tuhan kepada Salomo di ayat 11 hingga 13, bahwa mega proyek yang sesungguhnya itu bukanlah pembangunan secara fisik, melainkan justru terfokus pada kualitas iman yang mengharuskan kita untuk hidup taat dan setia kepada Tuhan sepanjang nafas hidup yang masih dianugerahkan oleh Tuhan. Inilah mega proyek yang sesungguhnya yang terus-menerus akan dikerjakan oleh kita dalam hidup beriman kita kepada Tuhan. Amin. Mari berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, yang terus mengasihi kami hari lepas hari. Kami patut bersyukur kepadamu atas mega proyek yang masih Engkau percayakan untuk kami kerjakan di dalam hidup di hari baru pemberian-Mu ini. Tuntunlah langkah iman kami ini ya Tuhan, agar ketaatan dan kesetiaan kepadamu tertanam kuat dan kokoh di dalam hati kami, sehingga melalui relasi, rutinitas,
dan interaksi kami bersama dengan sesama di sepanjang hari ini menjadi persembahan hidup yang memuliakan nama-Mu. Amin. Semangat beraktivitas, Tuhan beserta kita sekalian.